Kiper. Indonesia semifinal langsung. Gak boleh hitungan runner up, gak perlu Juara Malaysia, grup. gak perlu buka boja. Indonesia lolos semifinal Asian Boys Under 19 Champion. Juara grup. Biasakan menonton Indonesia sampai akhir. Juara grup kita. Biasanya sih Tapi sampai akhir kayak begini. Mungkin mulai hari ini. Mulai hari ini. mentalitas Aduh. generasi bagus. Karena tadi ada data dari Coach Nova. Apa tuh? Rekornya? Apa tuh? Win Mencetak rate-nya kalau udah nyetak gol duluan tuh di atas 85%, bahkan mencapai 90% kalau dikaca dari 1 tahun terakhir. Kalau dia nyetak gol duluan selalu berakhir dengan kemenangan dalam 90% itu. Yoi. Dan ini mirip sama kayak pertandingan pembuka dari Piala Asia U17 sebenarnya. Iya. Indonesia ngadepin Korea. Penalti menit-menit akhir, Dapat eksekutornya Evandra Valderasta. sang spesialis penalti buat Selamat. umur. Gue masih ada acara lagi satu lagi. Siap, ya. Oke, siap. Thank you ya. Banyak, Bang Valen. Makasih ya, Bang. Thank you. Lanjut dulu ya. Siap, Ini tadi itu ya Jar. diamankan. Siapa itu yang kendang-kendang? Bang Hajar. Ntar disimpenin ini propertinya. Ya. Siap, Bang. Abang jalan dulu ini. Siap, Abang. Abang jalan dulu. Udah menangnya ini. Menang. Aku langsung narik lagi. Iya, gas. Apa tambal ban itu? Aduh, puas. Berapa penonton? Bapak 3.007. Masih selain nanti Pildun, Ya. hajatan bola dunia berarti paling enggak masih ada lawan Semifinal. Mozambik. Mozambik Sama buat ini. Semifinal. Nggak ada tiga, nggak ada 2, 3, 4. Enggak ada, Bang. Semifinal habis itu final. Ya udah, sekalian lah, Tabrak ya. 14 lah. Tabrak. Oke lah. Let's go. Makasih ya, Bang. Banyak, Bang Valen. Enak gorengannya. Kirain moodnya udah bagus final begini. Full time. Mari, Bang. Makasih, Bang. Tapi kalau lu ngelihat di babak kedua maksud kita sempat dibawa kayak naik roller coaster masalahnya. Iya, betul. Kita ditekan di awal, terus di Vietnam dapetin gol lewat corner, tapi Evandra nutup akhirnya dapetin 3 Iya. poin. Sama Ricky. Babak Ya. kedua Ki. Memang seperti yang pernah gua bilang waktu itu, ketika kita menginginkan atau mencoba untuk memenangkan pertandingan, justru hasilnya sebaliknya. Tapi kalau kita berniat untuk bermain Ya. lepas, justru kita mendapatkan sesuatu yang akhirnya kita dapatkan adalah kemenangan. Itu adalah buku yang ditulis di Inverting Pyramid, di mana kalau kita bermain lepas tanpa memikirkan 3 poin, justru kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Reward deh. Yes, betul banget. Tapi emang kelihatan banget Tadi kita kalau coba bertahan, berusaha untuk double Iya. poin, setelah itu kita lepas, justru kita dapat. di saat kita keluar dari tekanan itu maksudnya. Iya, Di saat betul kita banget. Malah mendapatkan tekanan di saat kita harus mengejar gol, malah Iya. kita keluar di sana dan kita Keluar dah. menunjukkan Iya, siapa sudah diri kita. nothing tulus. Sudah nothing tulus, mau Sudah tidak nothing mau. tulus. Mau Dapat nggak mau. kanan, ujian mental juga kita diganggu lewat staff mereka, diganggu Iya. juga lewat pemain cedera mereka yang kita nggak tahu itu Betul. cedera beneran apa enggak. Tapi ini nunjukin kita punya determinasi dan juga punya semangat sampai menit terakhir. Betul. Sesuatu yang emang udah ditunjukin sama Coach Nova bersama 13 kelompok umur lainnya. Dan gua ngerasa kita sangat layak untuk keluar sebagai juara grup, mengalahkan Vietnam. Praktis adalah tim yang memang terkuat di grup ini sebagai pesaing utama kita, dan kita ngelakuinnya dengan cara yang nggak dengan yang mulus lah, tapi Iya. at least ini menunjukkan kita punya skenario baru dalam segi, karena tadi yang gua bilangin itu 90% itu rata-rata unggul tapi nggak nerima setbacks gitu, nggak nerima gangguan. Tapi ini kita disamakan kedudukan dulu dan kita bisa cari gol kemenangan lagi. Itu gua rasa unlock lah salah satu skill baru dari timnas mudanya Coach Nova Arianto. Ini sesuatu yang baru lagi dan gua harap ini bisa jadi sesuatu yang sifat adiktif buat para pemain. Iya. Mentalitas itu jangan sampai pernah padam sih. Betul. Iya, dan satu hal yang gue lihat sebenarnya dari seluruh pemain yang tampil di hari ini, mereka semua benar-benar saling mengisi satu dengan yang lainnya. Tadi Reno mungkin sempat terasa di awal di saat nggak ada Reno, tapi di saat ada beberapa pemain masuk, Poin plus Evan tuh. Liming, lalu juga ada beberapa pemainan Evandra masuk, itu bisa ngisi pos ya sampai akhirnya kita punya warna baru. Iya. Jadi sebenarnya ini pemain-pemain ini merata antara skill set dengan satu dan lain. Betul. Seperti yang kita udah bahas di awal, di mana pemain-pemain kita punya kelebihan, pemain-pemain kita punya
kemampuan untuk mengisi berbagai role, versatile, punya pengalaman juga dia bermain di posisi winger ataupun depan kayak Reno Salampesi ataupun Arkan Kakak. Itu jadi kemudahan untuk pelatih memilih pemain-pemainnya, line up-nya gitu loh. Dan nggak mudah loh bagi seorang pelatih buat terjun ke suatu pertandingan. Dia udah punya plan, main pemain andalannya Reno Salampesi, tapi akhirnya menit 30 harus ditarik karena cedera. Juga mau nggak mau dia harus ngubah plan, pendekatan juga permainan pasti berubah, tapi dia tetap bisa nemu solusinya. Itu menurut gua salah satu hal yang patut kita banggakan dari pertandingan hari ini. Tapi segala sesuatu pencapaian hari ini udah selesai. Kita fokus lagi di semifinal, pasti punya tantangan yang berbeda. Dan gua rasa seperti yang tadi gua bilang, kita juara di Gelora Bung Tomo udah, kita juara di Manahan udah. Gue pengen kita ngeliat di Sumatera Utara kita juga punya cerita di turnamen kali ini sih. Satu cerita yang belum tercatat ya di Sumatera Utara. Sumatera Utara nawarin cerita. Susu. Tapi kalau kita ngomongin lolos se Indonesia, tentu kita juga harus ada evaluasi di sana. Kalau kita lihat tadi intensitas di babak kedua jauh menurun dibandingkan babak pertama. Evaluasi apa lagi yang harus dilakukan sama Coach Nova? Ya, perubahan taktik dari jadi 5-4-1 ketika bertahan. Memang menurunkan intensitas dari high press menjadi mid press. Itu beresiko ketika kita unggul dan lawan memang menguasai, tapi kita nggak ada niat untuk melakukan counter yang awalnya di babak pertama ada tapi hilang di babak kedua. Itu membuat jenuh orang yang nonton. Tapi pelatih punya planningnya sendiri, ada catatan sendiri. Salah satu tadi ada gangguan dari cedera, terus kemudian ada mungkin perubahan-perubahan yang kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Tentu catatan yang paling harus kita tingkatin adalah di mana eksploitasi di wingback itu kanan. berbahaya, terutama sebelah kanan. Ya, sisanya organisasi pertahanan kita sebenarnya bagus. Sayang kecolongan di sundulan itu aja. Sisanya Vietnam sebenarnya tidak terlalu melakukan tekanan-tekanan yang berbahaya pada babak kedua. Itu aja sih. Dapat gol set piece segala macam. Dan kita dari open play udah bisa membatasi mereka, melimitasi mereka, walaupun memang tadi fullback udah disinggung sama SK. Tapi gue rasa ini evaluasi yang konkret, dan next game untungnya kita akan diperkuat oleh Matthew Baker yang akan kembali mengisi di posisi andalannya sebagai wingback, dan Fabio Aska udah menunjukkan dia pemain wingback yang bisa nyaman main di area kiri maupun di area kanan. Babak pertama dia main di kiri babak kedua dia digeser di kanan juga, bahkan berkontribusi atas terciptanya penalti di menit 90 tadi. Jadi gua rasa ini evaluasinya konkret dan kita semoga bisa ketemu solusinya dalam segera dan bisa menatap semifinal dengan optimis. Tugas pelatih memang menjadi problem solver. Yes. Ada satu lagi sih sebenarnya kayaknya. Kayak kita nggak perlu ngeladenin kayak Vietnam tadi sih sebenarnya. Kita banyak kepancing sih. Apalagi menguras banget tadi. Arkan Kakak tadi gue ngeliat beberapa kali kepancing. Ezra Jacob juga di awal-awal babak kedua juga sempat kepancing. Yang sebenarnya kita posisinya lagi enak, lagi unggul pas Ezra Jacob. Arkan Kakak di saat kita harus ngejar gol, dia malah ngelakuin sebuah hal yang sebenarnya nggak perlu. Udah dapat kartu kuning juga masalahnya. Kalau misalnya akumulasi kartu kuning, nggak bisa main di semifinal. Itu sebenarnya. Jadi memang masih banyak sebenarnya poin-poin yang harus dibenahi sama Coach Nova. Terlihat juga tadi di kolom komentar ada beberapa yang bilang mainnya di babak kedua kurang bagus dan lain-lain. Memang kayak kita lihat juga maksudnya intensitasnya turun, tapi yang terpenting, yang utama adalah hasil, dan kita mendapatkan 3 poin untuk lolos ke semifinal. Top. Ada saweran Zal. Yoi. Ada saweran lagi masuk dari El Haji Diouf, 25.000 rupiah. Ada pesan, Bang, bunga cicilan berapa? Ini nanya Buat Bang apa Bunga ya? apa Abang tadi? Mas, Abang bunga bunga cicilan. cicilan berapa? Oh tadi kredit. Makasih banyak tapi sampaikan El Haji Diouf ya. Makasih El Haji Diouf supportnya. Sebagai penutup ini, karena kita nantinya berarti di semifinal tinggal menunggu hasil saja. Kita tinggal menunggu nanti hasil pertandingan dari Malaysia, Thailand, dan juga Kamboja, Australia. Lalu kalau Leo berdua ngelihatnya calon-calon lawan kita, 4 calon lawan kita seperti apa? Gua rasa Australia ya punya kualitas yang selalu menjadi merepotkan kita. Bahkan gue inget di tahun 2024 juga kita yang angkatannya Coach Nova, angkatannya Mirza, Evandra gitu juga dikalahkannya kan sama Australia di babak semifinal. Dan itu kalahnya juga kita kalah kasih fight, skor 5-3 pada saat itu gue inget. Jadi menurut gue masih menganggap Australia sebagai potensi lawan terkuat kita di seandainya nanti kita bertemu dengan mereka di babak-babak selanjutnya. Tapi gue rasa kondisinya sekarang kita punya pengalaman dibandingkan yang tahun 2024 itu, dan gue ngerasa kita punya optimisme yang harus dijaga, dan mungkin lawan siapapun itu kita bisa meladeninya dengan positif, dan kita udah nunjukin di hari ini juga mentalitas itu ada, dan gue optimis siapapun lawannya nanti kita bisa sitakan lawan juga sesuai tagline tadi di kolom komentar. Selain Australia, Ki?
Ya, kita Malaysia selalu ya. kekuatan kita kan di kandang. Kemungkinan Australia, Thailand juga adalah lawan kita di final 2024 lalu. 2024 Kita menang sangat sulit. Iya. Pembeda adalah Jens Raven Raven hadir. set piece, Dan mudah-mudahan ada dukungan dari penonton bisa menjadi pembeda juga nih tahun Iya. ini. Jadi salah satu lawan terberatnya adalah Thailand mungkin setelah Australia. Thailand. Dan ini Kita- gue setuju sama kolom komentar si Siapa tuh? CN Romadani ya, Romadani. ngomongin soal Thailand dibanding sama Vietnam. Vietnam gue setuju untuk kelompok umur sekarang Iya. mereka lebih kuat untuk saat ini dan Betul. kita bisa mengalahkan mereka. Itu udah nunjukin bagaimana kualitas Bukti. kita pun juga lagi berkembang. Kita juga punya squad yang rosternya ini bagus banget dan gue ngerasa kita udah ngelewatin satu ujian yang sangat berat dengan hasil yang sangat positif di hari Iya. ini. Ya ini memang kombinasi yang memang kita butuhkan ya Iya. memang Iya. dari timnas kelompok umur sebelumnya U17 lalu juga kita mendapatkan pemain-pemain dari Elite Pro Academy sampai akhirnya kita dapatkan ini dia tim nasional kita Garuda Muda U19 yang akhirnya berhasil lolos ke semifinal. Betul. Ini menarik betul, nih. betul. Kata si Jamal Siapa tuh? Jarum, bisa aja ini lawannya Vietnam ketemu lagi di babak selanjutnya. Benar. Kalau emang proporsi mereka di juara runner up terbaik memungkinkan mereka untuk lolos, gue ngerasa mereka punya kualitas yang Iya. bisa menyulitkan kita lagi kalau sampai ketemu di babak final nantinya nih. Vietnam ada potensi menurut gue. Ya, karena cukup menyebalkan ya kalau kita ngelihat permainannya. Cup competition begini cara Cup begini. competition kalau Apalagi main kayak gini. Vietnam itu emang ya itu Terkenal. tadi mereka itu emang berinvestasi untuk kelompok umurnya. Iya. Iya. Jangka panjangnya gitu loh. Jadi jangan main-main sama mereka gitu loh. Mereka punya kemampuan. Bisa They jadi know how, they know how. potential banana skin. Anjir. Iya. Hadiahnya. Dia. Gue suka ngikutin soalnya bahasanya. Tapi gimana JM Team, kita sebenarnya baca-baca kolom komentar juga ya buat dari JM Gila. Team ya, karena dari tadi banyak yang mengeluarkan ekspresinya, Ya. emosinya Ya. karena Oke. tertahan mungkin ya tadi di satu babak, apalagi di babak kedua tadi kita nahan napas sedikit. Naik tadi. turun banget Naik tadi ya turun, dibikinnya. roller coaster. Tapi Yoi. lihat tadi stadion utama Sumatera Utara benar-benar Betul. pecah di saat Pecah pas momen gol. momen penalti dan juga gol yang diciptakan sama Evandra. Ada Australia, jangan salah, bener. Tadi udah Australia, dibahas. bener. Karena kita kalau misalnya ketemu di turnamen kelompok umur lawan Australia, kita belum pernah menang. Iya. Yoi. Kita belum pernah menang. Dan Mereka- posisinya di tahun 2024 kita gak ngelawan Australia. Thailand yang ngalahin Australia waktu itu. Kita Iya. ngalahin Malaysia 1-0 di semifinal. Final 1-0 di lagi. lawan Thailand itu 1-0 juga. Dan Indra Syafri ya pada saat Iya. itu ya. Dan gol cepat. Ya. Kita tertolong Mengamankan. dengan gol cepat waktu itu. Mungkin secara organisasi permainan 11-12, tapi waktu Iya. itu ada gol cepat dari Jens Raven akhirnya. Biar kita banyak lagi. Masih banyak PR, betul, Fab Channel. betul. Apalagi nih, Vietnam dan tim Arab gak beda jauh, tricky dalam bermain. Iya. Ujian itu bagi kita. Tadi kita sampai emosi soalnya. Sebenarnya masih levelnya Asia sih Vietnam. Tapi, Iya. tapi tadi menarik apa yang dibahas sama Abang maksudnya. Level sepak bola Asia kalau misalnya kita mendapatkan tim-tim seperti Vietnam kayak gini, nggak akan berkembang berarti. Gitu sampai aja ya. depannya. Akan sulit ya. Heeh. Sulit karena memang untuk memainkan bola dari kaki ke kaki gue melihat kualitas rumput stadion juga bermasalah gitu. Ya. Bolanya naik turun, kontur tanah yang nggak rata. Memang itu problem ketika persepak bolaan masih bermasalah di teknis, itu yang harus diperbaiki lebih dulu baru kelihatan kualitasnya. Top, Sa. Tim misalnya U19 ini kita punya sesuatu yang bisa ditawarin. Makin wangi aja nih nama Coach Nova nanti menurut gue. Iya. Di Ya. level kelompok umur bisa Amin. nawarin sesuatu yang menurut gue Amin, amin. top lah ini tim ini. Iya. Menarik nih Coach Nova dari U17 sampai U19 sampai akhirnya sekarang dengan generasi yang sudah dia bawa selama 2 Betul. tahun lebih Betul. sudah sampai semifinal. Prediksi Reski Rizal Juara. Juara. Gue nganggap turnamen ini ideal buat kita juara. Juara lagi. Dengan hadirnya Matthew Baker juga jadi booster buat squad kita, gue rasa kita punya apa yang dibutuhkan untuk menjadi juara dari segi mentalitas, dari segi kualitas, dan juga dari segi luck. Gue rasa itu 3 komponen yang udah menyatu di timnas saat ini bersama Coach Nova Arianto menurut gue. Luck di situ komposisinya ada dukungan langsung Iya. dari Home base. penonton salah satunya. Jadi nggak ada alasan buat untuk tidak juara. Apapun itu kita punya peluang besar untuk jadi juara. Gue rasa sih logika gembel ini komen apanya yang top dari Nova, ngaco nih komentator. Dia melupakan reputasi Coach Nova bersama timnas U17 ya. Which is squad ini juga yang mayoritas dibawa di turnamen Piala saat Dunia. itu. Kita juga kalau
target lo adalah jadi juara di Piala Dunia U17, gue rasa lo kejauhan. Tapi kalau targetnya adalah kita tampil kompetitif di level kompetisi seperti itu, 2 tahun berturut-turut kita bertanding di ajang U17 Piala Dunia, satu lewat jalur tuan rumah dan satu lagi lewat jalur kualifikasi, gue rasa itu udah pencapaian yang luar biasa bagi seorang Coach Nova. Dan lu terlalu mengecilkan reputasi dari Coach Nova, dan itu mengecewakan sih menurut gue sih logika gembel ini. Ya karena dengan apa yang sudah diberikan sama Coach Nova Yes. di U17 sampai sekarang, ini merupakan sesuatu yang sangat membanggakan dan terlihat di euforia susu sangat meriah. Kita tinggal nunggu nantinya di semifinal. Siapapun lawan kita akan lawan nantinya untuk bisa meraih gelar juara kembali di Asian Under-19 Boys Championship. I will fight. Terima kasih banyak juga JMT yang udah menyaksikan live reaction kita hari ini. Salah satu yang paling ramai ya. Hampir 4.000 tadi. Yeah. Yang nyawer juga banyak banget. Lewat 4.000 bahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak udah menyaksikan live reaction kita. Terima kasih banyak Rizal. Makasih, Terima kasih Fai. banyak Makasih, Eski. Eski. Terima kasih. Terima kasih Fai, juga kepada tim Rizal. produksi yang sudah membantu live reaction hari ini. Kita akan pamit undur diri sampai ketemu di hari Kamis nanti. 'Cause you'll never watch alone. Bye bye. Bye bye.